Hello everyone, selamat datang kembali di channel Hasiswak. Sebelumnya aku sampaikan kalau aku ini masih belajar dan masih banyak kekurangan. Jadi kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan, tulis di kolom komentar. Kalian bisa juga dengerin aja video curhat ini, bisa sambil ngerjain tugas, ngerjain kerjaan kantor yang dibawa ke rumah, lagi nyapu, ngepel, apapun lah, pokoknya nggak harus lihat tampilan di video ini. Hari ini kita akan bahas, kita ngomongin cinta pertama. Sebagai catatan, video ini dibuat bukan untuk cari pengakuan ya. Ya, cuma berbagilah, siapa tahu kalian jika mau berbagi cerita di kolom komentar. Dan nama-nama dalam ceritaku ini sengaja aku rubah untuk privasi orang lain. Pasti dong kalian semua di sini pernah ngerasain cinta pertama. Sebutan lainnya cinta monyet nggak sih? Kalau aku pribadi, cinta pertamaku ini bisa dibilang kebetulan ya nggak kebetulan, lucu ya nggak lucu. Jadi ceritanya begini awal pertemuannya. Aku punya teman baik, sebut saja Syam. Waktu itu liburan sekolah tahun 2009-an kelas 5 SD. Kami janjian kalau aku akan jemput Syam pas sholat Jumat, karena dia sering ketiduran pas mau Jumatan. Waktu jemput si Syam, aku nunggu tuh di depan rumahnya, duduk-duduk gitu. Saat itulah aku pertama kali bertemu dengannya. Seorang cewek SMP dengan gaya rambut klasik pixie, baru pulang sekolah. Jadi dia ini rumahnya depan rumahnya si Syam, tapi 2 rumah setelahnya. Awalnya aku itu nggak merhatikan sih, tapi entah ya, mungkin insting laki-laki kali. Bagiku dia begitu menawan. Jadi mataku nggak bisa beralih memandanginya. Kami sempat saling pandang. Itu adalah momen yang kayak di manga-manga shoujo gitu. Tapi bagiku yang sekarang, setelah tak renungkan kembali, mungkin dia melihatku sebagai anak kampungan yang masuk ke perumahan. Dia pergi, masuk ke rumahnya, si Syam datang dari antar jemputnya. Aku ingat aku masih dalam lamunan dan si Syam menyadarkanku. Menyadarkanku dari lamunan dan menyadarkanku kalau ternyata liburan sudah usai. Ternyata aku bolos sekolah. Aku bertanya pada si Syam, siapa dia? Kenapa dia begitu menawan bagiku? Si Syam tertawa melihatku. Dia tahu kalau aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Namanya Nia, katanya. Si Syam masuk ke rumah, ganti baju, gak mandi, terus kami berangkat sholat Jumat. Si Syam cerita, kalau Nia ini adalah cewek 3 tahun di atasku. Dia ikut karate, sabuknya merah, dan bapaknya polisi. Nggak tahu ya, belum tanya tapi udah diceritain. Suatu hari, orang tuaku memberikanku handphone karena aku nggak punya handphone. Aku minta tuh nomornya si Syam. Pas aku butuh si Syam, SMS, ya zaman itu internet nggak sepopuler sekarang. Jadi masih zamannya lah tukeran pesan lewat SMS. Ternyata, aku diisengi sama si Syam kalau nomor yang dia kasih bukan nomornya, tapi nomornya si Nia. Panik dong, tapi senang. Bagiku, Nia adalah matahari bagiku. Bukannya lebay. Hari-hariku saat di sekolah yang suram menjadi terang dan menyenangkan setiap kali aku bertukar pesan dengannya. Fun fact ya, dulu waktu SD aku sering dibully, bahkan sampai lulus. Itu adalah salah satu masa terburuk dalam hidupku. Jadi temanku ya kelas 11, si Syam dan kawan-kawan. Oh iya, aku dan Nia ini pada saat itu belum pernah ketemu sekalipun. Entah karena sibuk kegiatan sekolah atau apapun itu, padahal aku sering tuh main ke rumahnya si Syam. Ada niatan mau ketemu atau mampir say hi, tapi nggak pernah tepat gitu. Kami saling bertukar pesan. Yang dibahas gak pernah ada yang penting, biasanya tanya-tanya kehidupan, terus ujung-ujungnya mesti bahas Harry Potter atau nggak bahas hantu. Sampai ketika menginjak masa SMP, orang tuaku memasukkanku ke sekolah asrama. Sejak masuk asrama itu, kami jarang banget saling bertukar pesan. Maklum, di asrama gak boleh bawa HP. Sok-sokan menolak dunia luar aslinya butuh makan. Canda, emang di aturannya. Dia pulang dari asrama, aku selalu mengabari Nia. Nia selalu terbuka dengan pengetahuan yang aku dapat selama dikurung di asrama. Jadi aku kenal internet ya dari Nia. Nia orangnya baik, dalam komunikasi dan fast respon gitu kalau aku kirim pesan.
Fun fact ya, setiap aku mau kasih kabar ke Nia, aku selalu kabari dulu saudaranya. Takutnya ganggu gitu. Saudaranya dapat nomorku dari mana? I don't know, masih menjadi misteri, bahkan sampai sekarang. BTW ada 2 momen yang sampai sekarang aku masih merasa bersalah. Dimana waktu itu Nia asmanya kambuh, tapi aku nggak bisa apa-apa karena posisi di Surabaya. Terus momen ketika ia mengidam-idamkan masuk SMA favoritnya, tapi gagal masuk. Kalau yang ini aku merasa bersalah karena aku merasa dengan aku menghubunginya waktu ujian, dia jadi nggak konsen. Pas mau lulus SMP, aku itu nggak tahu ya, ada orang usil atau apa gitu yang membuat hubungan kami retak kayak ada jarak. Aku baru taunya itu pas sudah SMK, pas main ke rumahnya. Anyway, waktu pertama kali ketemu itu waktu kelas 2 SMP. Ketemuannya malam lagi. Kalau nggak salah emang bisanya malam. Waktu pertama kali ketemu itu, Nia sedikit berubah penampilannya. Rambutnya jadi kayak bob. Dan saat pertama kali ketemu, aku canggung banget. Gimana enggak? Ada bapaknya di depan nungguin. Ngobrolnya singkat lagi. Ketika masuk SMK, aku nggak bertukar pesan dengan Nia. Orang tuaku secara tidak langsung menuntutku untuk ikut banyak kompetisi dan serius belajar. Ya, efek baiknya pas kuliah sih. Sampai suatu saat, aku di warnet lagi YouTubean dengerin soundtrack Kamen Rider Blade kalau nggak salah. Ada cewek pinjem kabel ke operator. Saat itulah aku sadar kalau itu Nia. Dan dia cakep banget, jir! Rambutnya udah panjang dan perawakannya itu loh. Cool tapi manis. Nggak tahu ya, operatornya sengaja atau gimana, pas Nia udah keluar malah disetelin Dear God Avengers Sevenfold, anjay. Karena merasa kayak malu sendiri, aku memutuskan untuk meluangkan waktu, memberanikan diri main ke rumahnya. Belum janjian loh, karena modal nekat doang, jadi waktu main itu aku ngelantur aja gitu ngobrolnya. Ingat-ingat itu malu sendiri, mana ada ibunya lagi. Tapi aku ingat, karena aku ngelantur tadi, aku nggak sengaja bahas Stephanie. Ya itu cewek yang pada saat itu aku temuilah dan situ aku sadar, buat kalian ya. Jangan bahas cewek lain kalau kalian lagi sama cewek. Buatku, saat itu Nia ngambek atau kecewa, mungkin dia biasa saja. Atau ya I don't know lah, mungkin hanya perasaanku aja. Dari situlah Nia cerita kalau ada orang iseng atau siapa gitu gak jelas yang jadi penggerak hubungan pertemanan baik kami. Pas kelas 2 SMK, pas magang di stasiun TV di Bandung, aku kepikiran gitu mampir ke rumahnya minta maaf. Kok ketepaan gitu sekolah manggil buat evaluasi. Karena mendadak dengan polosnya aku cuma beliin maici. Aduh. Tapi ketika sampai ke rumahnya, kebetulan gak ada orang di rumah. Jadi aku cuma kasih pesan dan mengantungnya di pagar rumahnya. Dan bodohnya, struknya masih di dalam. Aduh, malu dah ingat-ingat itu. Beberapa hari kemudian, pas lagi live, ada notif dari Twitter darinya. Tapi lupa tak balas atau read karena padat banget kegiatanku. Selanjutnya, kami hanya sering papasan di jalan, sering tak sapa tapi nggak dibalas apa, tapi selalu kukirimkan pesan. Aku nggak tahu sih siapa yang berhenti duluan mengirimkan pesan, siapa duluan yang saling menjauh. Aku bahkan selalu menghindar kalau kebetulan lewat rumahnya. Nggak tahu kenapa, nggak ada masalah sih. Dulu waktu fitur catatan Facebook masih ada, kadang aku menuliskan hal baik dan khayalanku tentangnya. Sayangnya fitur itu udah hilang, jadi nggak sempet tak unduh. Pas skripsi waktu itu di Indomaret, kepalaku lagi mumet-mumetnya, ada ibu-ibu tanya kenapa nggak main ke rumahnya. Aku kaget dong dan bertanya dia siapa. Ibu itu rodok kecewa dan bilang kalau dia ibunya Nia. Beliau meminta aku untuk main ke rumahnya dalam waktu dekat karena Nia mau pulang dari umroh. Di momen itu, aku sedih sekaligus kecewa pada diriku sendiri. Bagaimana bisa aku lupa dengan kenangan baik yang sudah terjadi di antara kami? Masih ingat dengan periode sakit yang aku ceritakan di video sebelumnya? Kadang aku menyalahkan periode itu. Karena secara tidak langsung, itu juga menghapus kenangan baikku dengan Nia. Tapi ya sudahlah. Aku tidak bisa datang ke rumahnya karena saat itu tepat mau sidang dan aku belum minta maaf padanya karena nggak bisa datang. Tapi kuharap dia mengerti.
So, ini adalah cerita cinta pertamaku. Bisa dibilang kebetulan yang nggak kebetulan, lucu yang nggak lucu. Kalau kalian suka dengan konten curhat ini, mungkin bisa aku buatkan lagi untuk next videonya. Jadi gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan hal yang kalian lakuin sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa segera dapat AdSense. Dan jangan lupa like, komen, barangkali kalian juga mau berbagi cerita cinta pertama kalian. Thank you everyone. Bye.